Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Hirmawan. Saya dari SMP 2 Palian. Dalam kesempatan ini, sesuai dengan ketugasan saya berperan sebagai sutradara untuk kelompok 3. Mulai. Oke, nama saya Lulik Tri Sumarjianto. Tempat tugas saya dari SD Negeri Bunder 2 Patuk, Gunung Kidul. Pada kesempatan ini saya bertugas sebagai editor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fairuzi Afik, asal dari SD Negeri Jede 1 Saptosari. Saya tergabung dalam kelompok 3 berperan sebagai kameramen. Terima kasih. Halo, saya Abdullah dari SMP Negeri 3 Wonosari. Saya berperan sebagai guru atau coach. Baik, nama saya Untung Sabanti dari SD Negeri Ngelindur. Saya berperan sebagai coach dalam kegiatan ini. Kami berlima tergabung dalam kelompok 3 BCKS Angkatan 2 tahun 2025 yang bertempat di BPGTK DIY. Baik, kami akan melakukan praktek supervisi akademik dengan teknik coaching dengan Coach Bapak Abdullah dari SMP Negeri 3 Wonosari. Selamat menyaksikan. Mulai. Jadi gini nanti Pak Untung kan berperan sebagai coach, sedangkan Abdullah itu sebagai coach ya. Jadi nanti silahkan sebelum mulai pelajaran Pak Abdullah itu Pak Untung untuk menanyakan namanya pre-observasi. Jadi kesiapan, tujuannya, temanya apa, nanti tolong digali ya. Jadi Abdullah. Nah, kemudian setelah itu nanti pasca observasi juga di teman-teman apa hambatan mana nanti ditanyakan kepada Pak. Nah itu ada hal lagi yang perlu ditanyakan? Tidak Pak, saya paham. Terima kasih arahannya Pak. Ya. Selamat bertugas ya. Terima kasih. Ya nanti biarin ya Pak. Ya. Baik, kegiatan ini akan dilaksanakan dalam 3 siklus, yaitu yang pertama pra-supervisi, pra-observasi, kemudian observasi, dan yang ketiga pasca observasi. Nanti yang observasi itu akan dilakukan di kelasnya Pak Abdullah yang sekarang baru mempersiapkan siswanya di kelas. Jadi setelah ini Pak Abdullah akan ke sini, akan melakukan tahap pra-observasi. Begitu, kita tunggu Pak Abdullah. Jalan. Selamat sore, selamat pagi Pak Abdullah, selamat pagi. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Bagaimana tidurnya semalam Nyonya? Was, banyak sekali. Katanya kemarin baru banyak masalah, gimana masalah selesai? Sudah selesai. Udah clear ya? Iya. Alhamdulillah. Baik, tadi sudah makan Pak? Ya Pak. Alhamdulillah sehat ya, keluarga juga sehat ya? Makan banyak, kenyang. Alhamdulillah, alhamdulillah. Baik Pak, kemarin kita kan sudah berjanji ya akan melakukan supervisi akademik hari ini ya. Bapak sudah siap? Siap Pak. Siswanya bagaimana? Anak sudah terkondisikan dengan baik seperti biasanya. Biarkan nanti secara alamiah saja. Oh baik ya. Ngomong-ngomong hari ini Pak Abdullah akan mengambil topik atau tema apa ya? Tema yang akan saya ajarkan pada anak-anak nanti adalah tentang pemulasaraan jenazah, betul begitu? tentang Penyelenggaraan jenazah. penyelenggaraan jenazah. Oh iya. Saya agak tahu karena kemarin kan Pak Abdullah sudah ngirim RPP ke saya. Ya. RPP-nya luar biasa bagus loh Pak. Terima kasih Pak. Sudah mengimplementasikan pembelajaran mendalam rupanya ya? Ya. Memang Pak Abdullah sudah pernah ikut itu pelatihan pembelajaran mendalam? Sudah Pak. Oh sudah. Setelahnya ikut? Iya. Oh iya bagus sekali. Baik Pak. Tadi disebutkan bahwa topiknya adalah tentang penyelenggaraan jenazah. Ya. Nah itu Pak, tujuan spesifiknya apa Pak? Tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan ke anak-anak nanti adalah
anak bisa mempraktekkan atau mendemonstrasikan sholat jenazah Mengaplikasikan. sesuai ketentuan fikih. Oh ya, mengaplikasikan Pak ya? Ya, menerapkan. Bagaimana kita ketahui kan pembelajaran pada 3 Pak ya, pengalaman pembelajarannya ya. Memahami, mengaplikasikan berbagai materi. Ini tahapnya mengaplikasi Pak ya? Iya, betul Oh, sekali. iya. Nanti apa aja Pak peralatan yang dibutuhkan atau sarana prasarana yang dibutuhkan itu Pak? Nanti kita di kelas kita butuh LCD dan laptop jelas ya. Untuk pembelajaran nanti ada video tentang tata cara sholat jenazah yang bisa siapkan. Untuk saya tampilkan di depan nanti biar anak-anak bisa melihat, mengamati sehingga nanti bisa memahami apa itu tata cara tentang sholat jenazah. Oh ya, tetap ada memahaminya ya, Ada. jadi sebelum mengaplikasikan ya. Ya, Oh baik, nanti strateginya bagaimana Pak? Pak Abdullah menyiapkan video gitu. ya, Terus bagaimana mengamati? ya. Oh iya ya, baik Pak. Kemudian Pak, nanti kan ke setiap pembelajaran pasti ada asesmen dong. Ya. Apakah asesmen dilakukan di awal saja, apa di akhir saja, apa dalam proses pembelajaran itu juga ada terjadi 3 asesmen sebelum, selama proses dan setelahnya Pak? Bagaimana Ya. Pak yang ngerjakan? Nanti saya awal dengan asesmen awal untuk mengukur kemampuan awal anak terkait dengan tata cara sholat jenazah itu. Ya. Kemudian setelah itu nanti di proses pelajaran Ya. akan saya ukur juga untuk pemahaman anak dalam memahami pelajaran saya ini di tengah-tengah nanti dengan asesmen formatif ya untuk mengukur proses pelajaran ini apakah bisa bersandar atau tidak. Kemudian nanti di akhir saya laksanakan asesmen sumatif untuk mengukur ketercapaian dari pembelajaran pada hari ini. Ya saya pernah mendengar gini Pak, asesmen formatif itu lebih penting sebenarnya. Setuju nggak? Setuju Pak? Mengapa itu lebih penting Pak ya? Ya, karena nanti jangan ada proses Pak. Ada proses Ya, ya. proses yang harus dijalani anak dalam pembelajaran hari ini. Oh ya, jadi nanti prosesnya ketika belum diukur belum begitu belum begitu paham bisa diperdalam gitu Pak Iya, ya, betul bisa sekali. diperbaiki. Betul Ya sekali. luar biasa Pak. Jadi kita udah sepakat ya Pak, tadi fokusnya Pak, Iya, fokusnya apa tadi? praktek sholat jenazah. Praktek sholat jenazah, anak-anak bisa praktek sholat jenazah. Betul Pak. Baik Pak, kita sudah sepakat, mari kita lakukan. Kelasnya di mana Pak? Di sana? Sana, Pak, iya. Oh anak-anak di ruang berpin ya, luar Iya. biasa. Ruangnya bagus sekali Pak. Iya, Nah, berapa siswanya Pak? 32 Pak. 32 Iya. luar biasa. Baik Pak, selamat melakukan pembelajaran. Kami akan amati, saya akan amati. Dan nanti setelah Bapak melakukan proses pembelajaran, kita akan kembali lagi, ngobrol lagi santai. Kita Oke. evaluasi. Itu Pak ya? Siap. Ya, selamat Pak. Oh, bravo. Baik, Bapak Ibu, kita akan lanjutkan ketika kita sudah melakukan wawancara observasi, kemudian barusan kita lakukan observasi kelas, di mana Pak Abdullah melakukan pembelajaran di kelasnya dengan topik tadi penyelenggaraan jenazah dengan fokus anak-anak bisa mempraktikkan sholat jenazah. Nah, sekarang Pak Abdullah baru merapikan kelasnya dan menuju ke sini akan kita lakukan wawancara pasca observasi. Baik, mari Pak Abdullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, luar biasa. Alhamdulillah. Mantap sekali. Muridnya juga antusias ya Pak ya? Memang sudah biasa begitu Pak? Iya, kelas 8 kita aktif Pak. Itu berapa lama Bapak memproses atau menyiapkan anak untuk ini menjadi seperti itu? Anak-anak memang sudah sangat aktif ya. Mereka itu punya potensi yang baik. Jadi mereka apapun kalau sukses gitu, kreatif ya. Itu pasti meneladani gurunya. Siapa dulu dong? Iya, alhamdulillah. Biasa. Pak Abdullah, bagaimana nih? Karena tidak menjalani pembelajaran ya. Bagaimana perasaan Pak Abdullah sekarang? Alhamdulillah sekarang sudah agak melompat
saya sempat deg-degan loh Pak. Kenapa tuh? Iya Bapak ada di kelas 1 saya sempat deg-degan gitu. Memangnya saya galak. Enggak sih, cuman kan biasanya enggak gitu kan. Pak Kepala hadir di kelas saya itu. Ya agak beda. Tapi sekarang udah mau. Alhamdulillah. Karena saya dari rumah juga bahagia Pak, jadi membawa kebahagiaan. Alhamdulillah. Iya Pak. Jadi ketika Pak Abdullah menyatakan bahagia ya, sebenarnya menurut juga bahagia Pak. Itu senang sekali. Tidak ada yang apa yang kelihatanmu atau menunjuk itu enggak ada. Bahagia. Jadi Pak, saya benar-benar bisa mengkondisikan anak-anak itu menciptakan suasana yang dia gembira, sehingga anak-anak bisa memberikan juga senang. Kita bayangkan nggak Pak kalau misalnya muridnya nggak suka sama kegiatannya atau nggak suka sama gurunya, gimana kira-kira? Macam kelas mati gitu ya. Wah, kelas mati. Mereka akan diem aja. Alhamdulillah kan ini tentang praktek sholat jenazah ya. Iya. Kalau kelasnya mati disolatin nggak Pak? Ada yang dilatih juga kelas tadi. Baik-baik luar biasa. Alhamdulillah memang mengelola sholatnya memang menunjukkan bahwa Pak Abdullah itu guru senior yang kreatif, adaptif, inovatif, wah mantap sih Pak. Baik Pak, dari praktik pembelajaran yang Pak Abdullah tadi laksanakan, nah, kira-kira yang Pak Abdullah tadi sudah sesuai rencana apa belum? Iya. Dari persiapan saya tadi dari APP itu ya, ternyata dalam materi tadi ada yang terlewat. Ada terlewat. Apa sih Pak? Saya tadi ternyata kan lupa menggunakan sesi penawar. Oh gitu. Saya masuk ketika saya sudah mulai motivasi anak ya, sesi itu tadi saya langsung ke ice breaking, jadi lupa. Oh. Ya, tapi kalau saya amati sih, walaupun Pak Abdullah itu nyala lemah coba atau awal, tapi kan ini bukan murid yang pertama kali. Iya. Tapi kemarin-kemarin Pak Abdullah sudah mengamati anak-anak itu, Iya. bagaimana kemampuan membacanya, Iya. bagaimana sikapnya. Jadi secara tidak langsung Pak Abdullah itu sudah memiliki hasil jadi yang paling bukan ya, kalau memang belajar ketika proses tadi apakah Pak Abdullah bisa apa itu mengukur apakah anak-anak tadi itu kira-kira berhasil nggak bekerjanya Pak? Iya. Dari praktek yang sudah dilakukan anak-anak tadi, saya lihat di akhir proses sholat jenazah tadi anak-anak, wow, ternyata saya bisa melakukan sholat jenazah. Wah, itu berarti kan indikasi mereka berhasil. Indikasi mereka sudah bisa mempraktekkan. Bukannya sekedar gerakan, tapi ada bacaan lafaz yang harus dibaca ketika sholat jenazah itu mereka berhasil. Jadi yang Bapak tekankan di sini tidak hanya bacaan ya, tapi prakteknya juga. Iya. Kalau bacanya sendiri bagaimana Pak? Kalau anak-anak sudah mampu membacanya dengan benar begitu, Iya. bermanfaat atau apa? Iya. Bacaan anak tadi fasih ya, benar gitu ya. Dari 4 kali takbir tadi, Fatihah dibaca dengan baik dan sholawat dibaca dengan baik, doa setelah takbir ketiga dibaca dengan baik, dan setelah takbir keempat yang terpanjang itu kita juga hafal. Hafal. Bisa kan? Siapa dulu dan gurunya? Kan Pak Abdullah sudah biasa. Saya dengar sih ya, ini Pak Abdullah sudah biasa melakukan kegiatan interaksi jawab pembelajaran, biasa membaca, tapi kadang ada tertentu dengan hafalan-hafalan. Luar biasa. Ini perlu ditiru ini Pak. Terima kasih. Abdullah ini. Baik Pak. Tadi yang Bapak laksanakan itu, kita kan sekarang digalakkan untuk melakukan pendekatan pembelajaran mendalam ya. Iya, betul sekali. Ya, yang ada tiga itu. Yang dari ketiga itu apakah yang sudah bisa dilaksanakan dari yang memahami kemudian Aplikasi Pak, mengaplikasi karena praktek kan Pak. Oh iya. Jadi mereka menerapkan aplikasi sholat jenazah karena Mempraktekkan. Ya. Tapi tadi kan melihat video juga ya. Iya, di awal lihat video untuk memahami tata caranya, memahami tentang tata cara sholat jenazah. Kemudian setelah itu kita masuk pada saat aplikasi mempraktekkan. Iya, keren. Ya, tapi di akhir tadi Pak Abdullah melakukan itu enggak ya? Melakukan refleksi enggak ya? Iya, refleksi. Kita refleksi anak-anak merefleksikan dari praktek yang sudah dilakukan tadi, dari mereka mengamati juga online ketika praktek, Ya. mereka menilai
menilai apakah yang dilakukan kelompok lain tadi sudah benar atau belum. Karena ketika ada yang belum pas, mereka diajari menyatakan bahwa oh ternyata tadi bacaan yang keempat atau keempat tadi ada yang belum fasih Pak, 1-2 anak. Oh gitu. Itu anu Pak, yang refleksi itu yang melakukan Pak Abdullah Pak, anak-anak? Anak Pak, anak. Oh jadi anak-anak melakukan sendiri. Keren namanya, keren. Baik. Pak Abdullah, yang lain selain tadi yang mengalami, kemudian memahami, mengalami dan mengaplikasi, kan ada kegiatan dalam pendekatan TM itu ada unsur bermaknanya. Bermakna itu artinya kontekstual dengan dipelajari. Apakah kira-kira nyambung nggak Pak dengan apa yang Bapak ajarkan tadi itu dengan apa yang anak-anak harus lakukan, amalkan di kehidupan sehari-hari Pak? Sangat bermanfaat nanti dalam bermasyarakat. Sangat bermanfaat ya. Ketika anak-anak yang bermasyarakat ada tetangga atau kerabat yang meninggal, mereka sudah bisa mempraktekkan ibadah, ikut menyolati jenazah. Bukan wajib Pak ya? Ini wajib ya? Fardu kifayah. Oh Pak, ya wajib kifayah nih. Mesti ada yang melakukan begitu Pak ya? Oh ya Pak, luar biasa. Perlu ditiru sama guru-guru yang lain. Baik Pak, tadi kan kita sudah berbicara tentang keberhasilan ya. Nah, kalau menurut Pak Abdullah sendiri, dalam proses tadi adakah tantangan atau kesulitan yang dalam melakukan pembelajaran tadi sesuai dengan rencana yang Pak Abdullah sendiri buat? Jadi dari perencanaan ke pelaksanaan itu apakah ada kesulitannya atau ada tantangannya gitu? Dalam praktek tadi, ketika saya menggunakan anak-anak untuk praktek sholat jenazah, ternyata juga ada tantangannya. Anak-anak yang memang sudah terbiasa melakukan sholat jenazah, it's okay, gampang saja mereka praktekkan. Tapi jika ada anak-anak, maaf ya, sekarang anak-anak kan ada yang kurang bermasyarakat. Nah ini butuh perlakuan khusus sih. Mereka butuh pendalaman khusus agar mereka bisa mempraktekkan seperti anak-anak yang sudah pernah praktek di masyarakat. Itu ada kasih waktu khusus. Baik, ini sudah di penghujung ini Pak ya. Iya. Pak Sultan sudah mengingatkan ini ada satu hal lagi sebelum tadi kan kita sudah temukan tantangan kesulitannya. Iya. Nah kira-kira cara apa yang Pak Abdullah bisa lakukan untuk memperbaiki kesulitan itu atau untuk memberikan solusi terhadap tantangan itu? Iya. Di awal sebelum praktek, saya memberikan kesempatan anak yang memang kurang tadi, kurang ke masyarakat, untuk membuat rancangan dari awal. Buat rancangan nanti yang dipraktekkan apa, dan nanti dia menghafal bacaan dari doa-doa tadi ya, doa setelah takbir kita yang tempat itu yang agak panjang. Mereka membuat rancangan, kemudian mereka mempraktekkan, menghafalkan itu sebelum mereka real praktek di kelas. Ada berapa persen Pak kira-kira dari 32 yang belum Ada sekitar 4 anak sekitar 4 kecil ya. Baik Pak, Pak Abdullah sudah melakukan dengan baik, merencanakan, kemudian mengaplikasikan, juga merealisasikan. Tapi ada hasilnya itu optimal Pak. Ini yang Pak Abdullah rencanakan itu perlu dilakukan dengan konsisten. Jadi tidak berhenti pada rencana saja. Luar biasa Pak Abdullah, semoga semakin ke depan semakin membara lagi apa yang Pak Abdullah lakukan dan bisa ditularkan kepada guru-guru yang terima kasih Pak Abdullah. Terima kasih. Sampai ketemu pada kesempatan yang Terima kasih. Demikianlah tadi tugas guru kami yaitu role playing supervisi akademik, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Salam.